Baik, masih dilanjutkan lagi kebersamaan kita di Koja Sastra untuk edisi 281 pada hari Kamis 27 Agustus 2026, hanya dari sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Masih kita soalkan, saya hadirkan ke ruang dengar Anda kawan, satu topik menarik mengenai jejak kekaryaan ya, jejak karya dari Maria Dermout, seorang sastrawan Belanda, kelahiran Pekalongan, lahirnya di pabrik gula Tirto. Kalau menurut cerita, pabrik gula Tirto itu ada di lapangan Peturen katanya. Bener nggak sih? Perlu ditelusur lagi tuh ya. Nah, Maria Dermout dalam catatan Pamela Patinama ya, yang mencoba mengulas bagaimana kemudian karya Maria Dermout itu memunculkan atau mencerminkan pandangan-pandangan postkolonial. Nah, kita tahu bahwa di era itu ya, memang para penulis Belanda pada waktu itu pun memiliki dua sikap yang berbeda. Di satu sisi mereka ada yang membela mati-matian kolonial, di sisi lain ada yang bersikap kritis. Nah, salah satunya misalkan nih ya, Max Havelaar ya. Novel Max Havelaar yang ditulis oleh Multatuli. Nah, tapi apakah itu yang dilakukan oleh Maria Dermout pula? Nah, kita akan coba menyimak ulasan yang diberikan oleh Pamela Patinama. Oke, kita mulai dari ulasan yang pertama dalam tulisan Maria Dermout, karya Maria Dermout yang judulnya Nogpas Gisteren, yang terbit pada tahun 1951. Nah, di tengah bisingnya aliran dalam dunia seni, nah, gerakan seni kobra menarik banyak perhatian dengan penggunaan warna-warna mencolok. Nah, dalam dunia prosa pra-perang, yang menjadi penggerak pembarunya adalah W.F. Hermans dengan karyanya Ik heb altijd gelijk, atau dalam bahasa Indonesianya terjemahannya adalah Aku Selalu Benar, yang terbit pada tahun 1951, yang karya yang satu ini nihilis banget ya. Kemudian ada Simon G.K. van het Reve dengan novel pengakuan yang berjudul The Ovenden, Malam-Malam, yang terbit pada tahun 1947, dan Anna Blaman dengan pendobrak tahunnya Enzam Avontuur, Petualangan Sepi, itu terbit pada tahun 1948. Sementara itu ada pula The Fifth Figure, kelompok 50-an. Ini berkoar-koar, mencibir puisi tradisional yang menurut mereka lamban. Dan di waktu yang sama, mereka mengkritisi politik di Hindia. Mijn brief aan onze gemartelde Brit Indonesia. Surat cinta kepada pengantin kita yang teraniaya Indonesia. Ini adalah protes keras Roosevelt terhadap apa yang saat itu disebut sebagai politionele actis, aksi polisionil agresi militer. Dan karya ini mengakibatkan kegemparan kala itu. Nah, penerbit Viredo tampaknya tidak terganggu dengan perkembangan ini dan mengumumkan novel Nogpas Gisteren sebagai kisah nostalgia tentang surga yang mulai menghilang.
di mana kebencian tidak berkuasa dan ketenangan serta kedamaian yang mendalamlah yang merajai. Nah, secara umum resepsinya baik. Mayoritas kritisi mengapresiasi beningnya melankoli novel tersebut. Penyair-penyair Jan Greshoff bahkan memuji debut ini sebagai oase di gurun pasir bagi prosa Belanda. Akan tetapi, sesepuh sastra Hindia Rob Nieuwenhuis memprediksi jatuhnya debut Dermout ke dalam tempat sampah kesusastraan Hindia. Dan ternyata Nieuwenhuis keliru. Nog Pas Gisteren, apa sih kisahnya? Nah, ini dia. Nog Pas Gisteren ini berkisah tentang seorang gadis Holland bernama Riek dan tentang semesta kolonial tempatnya dibesarkan. Riek ini berusia sekitar 10 tahun dan dunianya hanya sebatas pabrik gula. Ini kisah ini seperti catatan perjalanan pribadinya Maria Dermout ya kalau begini ya. Nah, terus kemudian kebun tebu dan di sekitarnya. Taman bunga berikut tanamannya yang beraneka rupa. Beachgebouwen, bangunan samping tambahan, rumah besarnya dan seluruh penghuninya, keluarga, pembantu, binatang, tanaman, pokoknya semua yang ada di sekitar rumah itu. Nah, sumber inspirasi Dermout adalah Rejosari, perkebunan tebu di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tempat tinggalnya dari usia 7 hingga 12 tahun. Nah, di samping corak narasi yang autobiografis, Nog Pas Gisteren mengandung banyak representasi sastra yang berulang, yang mengonstruksi koloni sebagai Hindia kita dengan keberadaan orang Eropa di sana yang dianggap natural dan wajar. Kalimat pertamanya sudah langsung menekankan intonasi tersebut. Nah, seperti ini kalimatnya. Di Jawa, di daerah Jawa Tengah, di antara Gunung Lawu dan Wilis, tapi lebih dekat ke arah Lawu, jauh di dalam taman yang tak berdinding, di bawah pepohonan hijaunan gelap, berdirilah sebuah rumah. Nah, rumah ini merupakan tempat tinggal yang aman, bukan bagi penghuni asal Jawa, melainkan bagi pendatang Eropa dengan privilege kulit putih. Nog Pas Gisteren diceritakan dari sudut pandang orang-orang Eropa kulit putih. Ruang terpentingnya pun, yaitu rumah seindah surga, adalah milik keluarga kulit putih yang mempunyai banyak pelayan. Salah satunya adalah Babu, keibuan yang tidurnya di tikar dekat Riek. Dalam sastra Hindia, gambaran-gambaran ikonik ini didaur ulang untuk membuat kesenjangan rasial menjadi akrab dan merepresentasikannya sebagai sesuatu yang sangat biasa. Realisme, cerita selipan, penggunaan bahasa bergaya parlando, dan rujukan kepada sebuah misteri adalah juga metode-metode sastrawi yang kerap dipakai untuk membuat Hindia menjadi Belanda tropis. Akhirnya, karya pertama Dermout ini mengerucut pada menoleh ke belakang dan dikalahkan, yang secara tersirat merujuk pada kepergian para penguasa Eropa. Ya, dalam Nog Pas Gisteren, melalui kacamata seorang anak, kita bisa melihat dunia yang diciptakan orang Eropa di Hindia untuk diri mereka sendiri.
Riek kecil adalah narator dan vokalisator atau vokalizer, dan hidupnya terlindungi di jalan raya pos yang berdebu itu. Tepat di belakang dinding taman, lewatlah parade, pemakaman, iring-iringan pernikahan, atau para pemain gamelan keliling, serta perempuan penari mencari kerja. Dari pohon karet di dalam hunian Eropa yang dikelilingi dinding dan aman terlindungi, Riek terpesona melihat para petani yang berjalan di luar sana. Anak ini tidak mengerti bahwa jalan raya pos dibangun oleh tenaga kerja paksa dan menyebabkan kematian ribuan orang. Namun, ia merasakan hal-hal janggal di sekitar para penari yang berdebu dan kelelahan itu, yang hanya berjalan terus dan terus dan terus. Ada sesuatu pada diri mereka. Riek tak tahu apa tepatnya, dan tak seorang pun mau memberitahunya. Pilihan untuk menceritakan Nokpas Gisteren melalui seorang anak dan bukan orang dewasa secara retrospektif sebenarnya memiliki efek ganda. Di Hindia, Riek menjadi bagian dari dunia Eropa yang berprivilege. Namun sebagai seorang anak, ia berada di luar dunia orang dewasa. Perspektif narasi yang ambivalen itu memberikan kesempatan kepada pembaca untuk di satu sisi mengikuti realitas orang Eropa di Hindia, dan di sisi lain untuk mengamati dari kejauhan seperti Riek, si anak bawang. Anak ini misalnya melihat orang tuanya dengan tak acuh. Bukan Riek tak mencintai mereka, hanya sebenarnya cintanya tidak besar. Mereka selalu bersama, tapi ia merasa bukan bagian dari mereka. Gadis ini lebih sayang kepada Tante Nancy yang gemar selingkuh dan melanggar aturan. Ia juga cenderung lebih dekat kepada para pembantu yang tinggal di Bidsgeboven, berada di pinggiran dunia Eropa sama seperti dirinya. Pekerja rumah tangga kerap sekali hadir dalam sastra Hindia kita yang kaya ini. Sama seperti perwakilan lain dari penduduk lokal, pengasuh anak, babu, jongos, pedagang kelontong Tionghoa, nyai, dukun, dan bahkan teman sepermainan. Nah, biasanya mereka berfungsi sebagai latar belakang dekoratif yang eksotis dan sangat jarang diberi nama, apalagi hak bicara dengan porsi yang pantas. Dalam Nokpas Gisteren disebutkan bahwa Urip adalah nama sang babu perempuan, Mangun pelayan laki-laki, Rus penjahit, Karto penjaga rumah, Buyung orang Batak adalah pembantu laki-laki Om Fred. Mereka mengasuh Riek, dan bersama mereka lah anak ini merasa terlindungi. Nah, justru dari cerita-cerita mereka dan bukan dari cerita orang tuanya, Riek mengenal dunia dan posisinya di dalamnya. Ayo kita bicara, kata Riek, karena Karto selalu mau bicara. Dalam Nokpas Gisteren, para pembantu diberikan suara. Mereka bergosip, mengungkapkan keinginan mereka, bercerita tentang kehidupan dan ambisi mereka, dan diakui sebagai tokoh cerita. Tidak seperti dalam banyak cerita kolonial lainnya, para pembantu di sini bukanlah stereotip.
Nokpasgisteren adalah sebuah teks kolonial karena semua orang Indonesia di sini adalah pelayan dan semua orang Eropa adalah majikan. Namun, Dermaut mendobrak oposisi biner antara timur dan barat. Sebuah contoh dari ambivalensi adalah Buyung. Di satu sisi, pembantu laki-laki Om Fred ini dibandingkan dengan seekor monyet besar, dan di sisi lain, Dermaut memilihnya sebagai perwujudan emosi yang dimiliki semua orang tanpa memandang warna kulit maupun asal-usul. Om Fred adalah saudara laki-laki ayah Riek dan kekasih Tante Nancy yang telah bersuami. Nah, ketika Nancy memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka, Fred berangkat ke Australia dan tenggelam di lautan. Mungkin disengaja. Buyung orang Batak itu pasti bisa menyelamatkannya. Namun, ia tidak boleh ikut. Hanya orang kulit putih yang boleh masuk Australia. Nyanyian kematian tanpa kata-kata yang dilantunkan Buyung menenangkan semua orang yang bersedih karena kematian Om Fred. Dalam catatan Pamela ada kutipan mengenai cerita itu. Begini bunyi kutipannya. Tengah malam, lampu malam menyala. Riek terbangun terkejut dan tiba-tiba terduduk tegak di tempat tidurnya. Di beranda depan pavilion tamu, di depan kamar tamu yang itu, Buyung duduk di tikarnya dan menyenandungkan lagu kematian. Dan sambil bernyanyi, badannya berayun-ayun. Suara gelap dan membisu keluar dari dalam tubuhnya. Tak ada melodi. Ia bergema kian kemari begitu saja. Hanya beberapa nada. Yang itu-itu saja. Sesekali terdengar sesuatu meninggi, lalu turun lagi. Turut mengayun bersama tubuhnya yang berayun. Kadang kencang, kadang tenang. Ya, Dermaut tidak terlihat dalam politik. Dan benar, tampaknya Nokpasgisteren hanya mengandung sedikit kritik anti-kolonial. Meski begitu, kritik tersebut merupakan bagian dari narasi. Subtil tapi vital. Misalnya, ketika tanpa diduga-duga, Urip, pengasuh Riek yang sudah tua itu, yang selalu memanggilnya jantung hatiku, mengundurkan diri dengan wajah tertutup dan gelap akan amarah. Tak bergeming, Urip menyapa. Setelah sekian tahun, tiba-tiba saja ia muak dengan pengabdian setianya. Orang tua Riek dipenuhi teka-teki. Bukankah Urip baik-baik saja bersama mereka? Melalui narasinya, Dermaut juga berhasil menjalin dengan apik referensi mentah tentang penyelewengan kekuasaan dan tindak penyiksaan, termasuk ketakutan, pembunuhan, pembakaran, dan pemberontakan yang berhubungan dengan ketegangan provokatif antara penduduk dan penguasa. Misalnya, pada fragmen tentang pembakaran tebu. Bukan hanya sekali saja karena kecelakaan, tapi berulang kali dibakar berturut-turut. Itu tulis Dermaut. Riek mendengar ayahnya mengumpat dan berbicara tentang ketidakpuasan, kerusuhan, dan ia tahu mereka akan datang membunuh kita. Nah, di sini Pamela kemudian memberikan kutipan dari novel yang ditulis Dermaut. Begini bunyinya. Di luar juga tidak gelap.
karena ada lagi yang terbakar. Langit menyala merah, mengancam. Udara berbau asap menyengat. Pasti tak jauh dari sini. Di mana-mana terdengar pukulan tong-tong yang dipukul keras. Terdengar suara hingar-bingar di sepanjang malam, selaras dengan api, dengan kobaran dan bayang-bayang yang menari liar, dengan asap tebal kekuning-kuningan, dengan laki-laki yang marah dan berteriak-teriak dengan mulut menganga. Nah, pada fragmen ini kawan, bertolak belakang dengan gambaran surga yang hilang, di mana kebencian tidak berkuasa dan ketenangan dan kedamaian yang mendalam yang akan menguasai. Jadi Nokpas Gisteren dengan mudah bisa dibaca sebagai kisah melankolis tentang era lampau, dan siapapun yang mencari nostalgia dan keheningan tanpa kesulitan akan membaca fragmen-fragmen tentang kekerasan dan ancaman ini sepintas selalu saja. Namun mereka yang membaca novel ini sebagai teks kolonial hampir tidak dapat mengabaikan melankoli dan brutalitas yang terjalin sekaligus. Sebagai contoh, berikut sebuah fragmen tentang kekerasan kolonial yang tampaknya terhapus oleh keindahan taman yang dibuat oleh orang Eropa. Nah, fragmen apakah itu? Kita akan simak lagi. Jangan pindahkan channel Anda. Tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik.